Halo teman-teman semua, kenalin aku Wahyu Nadine Syafitra dari Universitas Bina Nusantara dengan NIM 27024928894 dari jurusan Akuntansi D3 S1. Oke, jadi kali ini kita bakal membahas tentang pendanaan hijau teman-teman. Mungkin ada yang udah pernah mendengar apa itu pendanaan hijau sebelumnya. Dan asal teman-teman tahu, jadi pendanaan hijau itu bisa jadi salah satu peluang untuk anak muda seperti kita de- untuk ikut turut menyelamatkan iklim. Nah, nah, lalu untuk saat ini mari kita bahas pelan-pelan ya. Apa sih sebenarnya pendanaan hijau itu? Jadi kalau di slide, pendanaan hijau itu atau green finance adalah pembiayaan yang secara sengaja diarahkan ke kegiatan yang berdampak baik bagi lingkungan, juga sekaligus tetap layak secara ekonomi. Jadi coba kita bayangin uang itu kayak air. Jadi selama ini air itu dialirin ke mana aja yang menguntungkan. Nggak peduli itu kebun sayur, atau justru ke pabrik yang buang limbah sembarangan. Nah, pendanaan hijau itu kayak kita itu bikin pipa khusus teman-teman, yang sengaja kita alirin uang itu ke kebun-kebun yang baik, ke kebun-kebun yang nggak bakal merusak lingkungan. Jadi uangnya itu udah nggak netral lagi, kita pilih mau didanain ke siapa. Jadi alurnya gimana? Ya, seperti yang ada di slide, pertama itu ada dana investor. Ini duitnya bisa dari kita yang nabung, atau kita yang berinvestasi, bisa juga dari bank, atau juga dari pemerintah. Dan kedua, duit itu cuma boleh didanain buat proyek hijau. Misalnya kita bikin panel tenaga surya, atau ada program seperti yang sekarang lagi dicanangkan oleh Danantara yaitu Waste to Energy, atau juga untuk menjaga hutan. Nah, yang ketiga apa hasilnya? Kita dapat dua keuntungan sekaligus. Kita dapat return, yang dimana duit yang sebelumnya kita investasikan bisa bertambah, dan juga bumi dapat manfaat, yang dimana lingkungan juga bakal jadi lebih sehat. Jadi uang kita itu punya suara. Intinya, pendanaan hijau itu adalah cara kita untuk mengarahkan uang yang ada di dompet kita dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu nilai-nilai yang memiliki prinsip keberlanjutan, yang dimana kita bisa tetap cari untung, tapi juga sekaligus jadi bagian dari solusi. Nah, lalu mengapa kita harus mempertimbangkan ini gitu, dan mengapa sekarang? Terlebih lagi, mengapa investasi hijau? Oke, pertama, untuk manfaat yang jauh lebih besar daripada kita sendiri, yaitu ya manfaat untuk lingkungan dan masa depan. Jadi setiap rupiah yang kita alihkan ke pendanaan hijau itu teman-teman, itu tuh adalah suara dan dukungan nyata ya untuk satu, menekan perubahan iklim yang dimana akan juga dukung mengurangi emisi karbon. Lalu juga seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan sumber daya alamnya itu luar biasa. Nah, dengan proyek-proyek hijau tadi, dia itu akan turut serta dalam menjaga hutan, air, dan juga keanekaragaman hayati. Lalu juga dia akan mendorong terciptanya ekonomi hijau yang berkelanjutan, teman-teman. Dan juga akan turut menciptakan lapangan kerja baru. Oke. Selain manfaat lingkungan, ada juga ya pastinya dong, karena kan kita investasi di sini ya, manfaat finansial. Dan ini penting teman-teman, karena peluang return yang sangat menjanjikan dari investasi hijau ini dapat dilihat dari tingkat minat investor yang semakin tinggi saat ini gitu. Dan terlebih lagi di masa depan nantinya. Terus juga portofolionya lebih tahan risiko dalam jangka panjang, karena juga didorong dengan tren global yang kuat dan lebih sustain pastinya. Dan juga dia akan memberikan reputasi sosial yang positif, karena kita akan dilihat sebagai investor yang peduli masa depan. Nah, ada fun fact nih. Coba kita lihat apa aja fakta dan tekanannya. Jadi, kalau tekanan global dan regulasi juga bisa kita lihat, di mana sekarang itu terjadi perubahan iklim akut. Kayak yang barusan terjadi kemarin itu ada bencana di Sumatera, terus juga banyak perubahan-perubahan cuaca yang pada akhirnya mengakibatkan bencana seperti banjir di daerah lainnya di Indonesia. Nah, negara itu punya target net zero 2060, dan target tersebut membutuhkan investasi yang besar. Dan OJK juga selaku regulator
dia telah mewajibkan laporan keberlanjutan untuk perusahaan publik yang terdapat di POJK nomor 51. Nah, selain itu juga berdasarkan Nielsen Report, permintaan konsumen itu, terutama dari Gen Z, itu tuh 73%-nya memilih brand yang memiliki inisiatif berkelanjutan atau sustainability. Terus juga untuk realitas pasar dan peluangnya sendiri, kita bisa lihat dari temuan MSCI ini, dalam laporan tahunannya, ESG Leaders Index itu secara konsisten mengungguli indeks acuan globalnya dalam jangka panjang. Dan untuk periode 5 tahun dari 2017 sampai 2022, indeks ESG Leaders itu menghasilkan return tahunan rata-rata 10,98% dibandingkan 10,20% dari indeks acuan. Itu cukup besar ya selisihnya. Nah, kita tadi udah bahas nih definisinya, terus apa aja manfaatnya. Nah, bagi yang tertarik, kita sekarang bisa nih memulai investasi hijau. Dengan cara apa gitu? Ya, dengan cara berikut ini. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan investasi kita apa. Apakah kita ingin berinvestasi untuk jangka panjang atau jangka pendek aja, dan juga kita perlu memfokuskan pada diversifikasi portofolio, atau kita perlu memberikan dampak lingkungan yang lebih besar. Lalu yang kedua, kita dapat memilih instrumen sesuai dengan modal kita. Jadi nggak perlu takut nih, mungkin karena dengan kata investasi, ya berpikir bahwa, aduh saya modalnya nggak gede nih. Nggak apa-apa teman-teman, reksadana hijau atau ESG itu bisa dimulai dari Rp10.000 bahkan di platform online. Dan juga kita bisa membeli saham-saham perusahaan hijau, saham perusahaan yang bergerak di bidang energi bersih atau memiliki prinsip ESG. Dan juga pemerintah Indonesia itu telah menerbitkan yang namanya obligasi atau Green Sukuk, yang dimana itu tuh akan membiayai proyek pemerintah atau korporasi yang ramah lingkungan. Lalu jangan lupa nih, yang ketiga, kita itu harus melakukan riset. Hati-hati dengan yang namanya greenwashing. Jangan mudah percaya dengan klaim hijau yang disebutkan oleh perusahaan. Kita harus membaca laporan keberlanjutan perusahaan dan memverifikasi apakah dana itu benar-benar dialokasikan untuk proyek hijau. Dan yang terakhir pastinya, biar lebih aman, kita harus menggunakan platform yang terpercaya. Pastikan platform atau app legal yang diawasi oleh OJK dan memiliki reputasi baik, juga transparansi yang baik. Oke. Di Indonesia sendiri, potensi dan perkembangan pendanaan hijau itu udah cukup baik, teman-teman. Ya, bisa kita lihat Indonesia merupakan pionir dari penerbitan Green Sukuk, di mana Indonesia itu termasuk pelopor global. Dan juga Indonesia punya sumber energi terbarukan yang sangat-sangat melimpah, seperti sinar matahari, panas bumi, angin, dan juga air. Terus juga kita didukung oleh regulasi. OJK itu mendukung transparansi melalui laporan keberlanjutan yang diatur dalam POJK nomor 51. Dan kita bisa lihat juga bagaimana tren sekarang, banyak investor muda itu lebih berminat pada produk-produk investasi yang berkelanjutan. Nah, karena tadi kita sudah membahas bagaimana cara pendanaannya, sekarang kita mulai nih. Mungkin lebih praktis sekarang. Teman-teman bisa riset contoh satu reksadana ESG atau saham perusahaan hijau di aplikasi investasi. Bisa kayak Bibit, Ajaib, dan aplikasi investasi lainnya. Terus juga kita buka akun atau RDN, rekening dana nasabah, dan bisa mulai investasi pertama dengan modal kecil. Bisa dari 10.000 atau mungkin 50.000. Dan setelah itu kita mendiversifikasi, kita mempelajari lebih dalam, kita melakukan riset, kita membaca laporan keberlanjutan perusahaan, dan kita harus sadar juga waspada terhadap yang namanya greenwashing. Nah, sekedar opsi nih, mungkin kita juga bisa mengaktifkan investasi rutin otomatis, mulai dari angka kecil aja, bisa dari 10.000 sampai 50.000 per bulan. Terus juga untuk memperkaya insight, memperkaya informasi dan koneksi, kita bisa bergabung dengan mungkin satu komunitas investor hijau dulu. Nah, kesimpulannya sendiri adalah investasi hijau itu adalah pilihan cerdas, teman-teman.
untuk masa depan, baik untuk portofolio kita sendiri maupun planet kita. Bahwa uangmu itu bukan hanya angka, tapi dia memiliki suara untuk memilih dunia seperti apa yang kamu inginkan nantinya. Nah, saya akhiri dengan sebuah pepatah yang sangat dalam ya. The best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is now. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun lalu, dan waktu terbaik kedua adalah sekarang. Mungkin kita nggak bisa mengubah 20 tahun lalu, tapi kita bisa menentukan pilihan kita hari ini untuk menentukan bagaimana masa depan nantinya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya.